Salam untuk kita semua. Bersama saya Astino Mikune dengan NIM 20030300026 kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 mata kuliah teori sosiologi modern dengan judul File Oktober oleh James Coleman. Baik, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, James Coleman 1970 sampai 1985. Anen Romer. Pada tahun 1986, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karyanya pengakuan bahwa seni tidak pernah bisa sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana ekspresi. Dari karya pertamanya dipamerkan tahun 1970 hingga saat ini, Coleman telah mengembangkan tubuh yang signifikan dan beragam pekerjaan yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional. Sementara setiap karya memiliki ciri khas sendiri, seseorang mungkin demi diskusi amat hingga saat ini, 3 fase terpisah dalam karyanya. Dalam retrospeksi, dapat dikatakan bahwa Place Piche ketika ditampilkan di suatu galeri Dio Marconi pada tahun 1970 mengatur panggung untuk semua Coleman berikutnya kerja. Meskipun tidak seperti memprediksi kompleksitas dengan pengalaman pentingnya melihat. Flash Piche terdiri dari 4 elektronik instan kilatan cahaya 1/800 detik. 2 warna biru muncul di antara warna kuning reda diarahkan ke dinding galeri dalam 6 siklus masing-masing 3 menit. Sejak awal, Coleman telah memperhatikan bagaimana cara sesuatu terlihat daripada dengan hal itu sendiri dalam isolasi. Proyeksi 1958 sampai 1971, misalnya mempelajari objek tertentu dalam kaitan dengan lokasi di waktu dan juga dalam ruang. Proyeksi menambahkan catatan baru dengan tradisi lengkap dan memperluas gagasan melukis untuk memuaskan metode penyajian lainnya. Karya seni seperti Tunggul dengan demikian berfungsi sebagai pengukur bagi pengetahuan tentang masa lalu, dalam hal buktinya masa kini. Pohon bertahan hanya sebagai representasi, namun bukan sebagai kehadiran yang hidup. Sedangkan proyeksi memberikan definitif bukti langsung dari bagian yang dimainkan oleh waktu pada apa yang dilihat. Sebuah karya berjudul Memory Page 1971 mencerminkan peran memori berkaitan dengan persepsi. Pada tahun berikutnya, Coleman memperkenalkan bahasa ke dalam karya sebagai sasaran untuk mendorong partisipasi aktif penonton. Untuk stereo atau monodialog ruang, pada interval bergantinya speaker mengeluarkan frasa yang memberikan kesan koherensi dan menuntut tingkat perhatian yang berbeda. Yang kedua, penonton dalam karya James Coleman. Drama biasanya dilakukan seolah-olah panggung memiliki 4 dinding bukan 3. Keempatnya adalah tempat penonton duduk. Kesan yang diberikan dan diperhatikan adalah bahwa apa yang terjadi di atas panggung adalah insiden asli dari kehidupan nyata, yang tentu saja tidak memiliki penonton. Bertindak dengan dinding keempat, dengan kata lain, berarti bertindak seolah-olah tidak ada penonton. Bertolt Brecht, dialog Mengsikovan, Dramuktat Brecht, menyatakan suatu kondisi yang umum bagi teater naturalistik, bioskop komersialia, dan lukisan naratif, yang sekaligus menciptakan blend of reality
namun duduk menempatkan subjek yang melihat dalam posisi imajiner di luar waktu nyata dan ruang tindakan. Bridge mengakui bahwa ini adalah seorang otoriter, mode representasi yang menahan penonton dalam dominan dan hubungan yang tidak kritis dengannya. Sebaliknya, ia mengajurkan suatu hal yang meniru realitas tanpa memproduksi ilusi naturalisme akan rendah penonton untuk berbagai secara aktif dan dalam pengalaman. Bridge menekankan yang kinerja di mana aktor menghasilkan sebuah ilustrasi dari gestus, sebuah pendefinisian bacaan yang didramatisasi bukan motivasi karakter, tetapi sosial signifikan tindakan. Yang ketiga, enigma pahlawan dalam karya James Coleman. Pada awal Living and Breathing Dead 1983 sampai 1985, slide dan proyeksi audio memiliki kesederhanaan sehari-hari yang menutupi sebuah dilema yang di luar biasa. Ikon tural yang signifikannya bagi bidang representasi dan identitas formasi dieksplorasi dalam berbagai cara dalam berbagai Coleman. Dan sekali lagi, tidak dari penyelidikan dalam skenario hidup dan diduga mati. Living and Present dibuka dengan ilustrasi sekelompok pemain muda yang mengenangkan interpretasi pribadi dari periode dan mode kontemporer. Adegan menjadi animasi ketika sosok wanita boras muncul dari kelompok dengan kasar menyapa seseorang pemuda berpakaian flamboyan, menuntut, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" Utama dengan jelas mendengar sebagai orang asing. Pertanyaan pertama boras menetapkan masalah utama untuk hidup dan diduga mati, dan meskipun diekspresikan dengan cara yang berbeda kepada semua milik Coleman, bekerja sejak karya fotografi Sugi 1966 sampai 1967, yaitu masalah dalam tentang apa yang merupakan identitas individu. Yang keempat, The Living Dead, atau hidup dan diduga mati. Antara hidup dan mati, antara film dan fotografi, teater dan lukisan, di antara semua bentuk representasi terkait dengan gerakan dan statis ekstremen ini, di sanalah letak kesalahan dan seni yang tepat, yang didesainkan untuk masa depan yang sebagian masih belum diketahui dari mana James Coleman adalah penghuninya. Ada karya Coleman yang melalui judulnya dan ambiguitasnya, situasi yang diciptakan dapat berfungsi sebagai indeks medan fluida ini, celah dan tepi yang telah diisi Coleman dengan 30 tahun kerja setiap genre dan subgenre dalam proyek mulai dari yang paling minimal hingga yang paling luas. Yang kelima, narasi non-return. Guerre James Coleman. Dalam menggunakan apa yang dianggap simbol tradisional, W.B. Yeats mengamati dengan sedih menjelang akhir hidupnya bahwa di Irlandia mereka tidak menganggap simbolis tetapi kenyataan. Budaya dalam keadaan ini tidak dapat dikurangi untuk pengerjaan estetika sekaligus menghapus dari kenyataan. Itu adalah kekuatan material di haknya sendiri, sebagaimana dibuktinya oleh peran dalam nasionalisme Irlandia pergantian abad. Memang Yeats kemudian tersiksa oleh pemikiran bahwa beberapa dramanya mungkin telah berkontribusi pada kekerasan Perang Kemerdekaan Irlandia tahun 1916 sampai 1922. Narasi dalam alegori yang dipentaskan ini tidak hanya dibentuk cerita,
itu terjadi, tempat yang dimaksud adalah Kastil Diogre dan di Kontigal. Cara seharusnya Kubogiore, tindak awal pemulihan, itu Coleman diperebutkan dengan bekerja di sini adalah version sejarah. Yang keenam atau yang terakhir, pelajaran memori dan sejarah teologis. Arkeologi tontonan James Coleman. Benjamin H.D. Bolcott, Karel Bourdieu, Salon tahun 1846. Pertanyaan Bourdieu tampak munculnya dari institusi yang sudah dekat kehilangannya mengintroduksikan wawasan bahwa miliknya dan memiliki manet adalah saat terakhir modernitas ketika estetika masih bisa dikaitkan dengan mnemonik.